Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk melakukan diskusi mengenai isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ilziadina Abrika, NDH 10, dan di kesempatan ini saya akan memimpin jalannya diskusi ini. Lalu selanjutnya, dalam diskusi ini pula terdapat tiga narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu ada satu, Farhan Ramadan dengan NDH 8 dari pemerintah Kota Depok. Halo Kang Farhan. Halo, Oke. Selanjutnya ada Muhammad Handi Kusuma dengan NDH 21 dari pemerintah Kabupaten Indramayu. Halo Kang Handi. halo. Oke, yang terakhir ada Kang Putra Rizky Oktaviano dengan NDH 26 dari pemerintah Kabupaten Bandung. Halo Kang Putra. Halo. Baik, pada kesempatan kali ini bahasan kita adalah sistem pemerintah berbasis elektronik atau yang disingkat dengan SPBE. SPBE sendiri diamanatkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. SPBE ini sendiri adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tentunya ditunjukkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintah berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk penerapan SPBE yang terpadu, efisien, dan berkualitas. Nah, fokus pembahasan SPBE kali ini yaitu ada pada aplikasi-aplikasi apa saja sih yang ada di instansi masing-masing sebagai pengendali dan sebagai pembantu dalam melakukan tugasnya mereka di instansi masing-masing. Pada diskusi kali ini, kita akan langsung mencoba membahas isu ini dari masing-masing sudut pandang narasumber yang berasal dari pemerintah daerah yang berbeda. Yang pertama, mungkin kepada Kang Farhan, bisa untuk mencurahkan pendapatnya mengenai aplikasi di lingkup pemerintah daerah Kang Farhan. Baik, terima kasih kepada Teh Ilzi yang telah memberikan waktunya dan kesempatannya. Baik, saya ingin memberikan sharing terkait aplikasi yang digunakan di pemerintah daerah Kota Depok dalam melakukan SPBE. Mungkin saya akan memberikan sharing dua aplikasi, di mana yang pertama adalah Kimop, yaitu aplikasi absensi dan juga ada aplikasi IBMD. Baik, untuk yang Kimop sendiri, Kimop ini merupakan aplikasi real time yang mengatur kinerja pegawai, meliputi sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang disinkronkan dengan data presensinya pegawai, data penyerapan anggaran, dan juga data output kinerja pegawai yang tersedia. Dalam Kimop ini, ASN ini dituntut untuk mengisi absen dan juga mengisi SKP pribadi melalui smartphone. Jadi, aplikasi ini juga diselenggarakan melalui sistem dan diverifikasi langsung oleh atasan. Dan hal ini dilakukan mulai dari harian, bulanan, hingga tahunan. Dan Kimop ini juga tentunya bukan hanya ada di Android, tapi juga berbasis iOS. Jadi dalam pelaksanaannya, setiap pegawai dapat menggunakan akun Kimop tersebut. Nah, aplikasi ini juga memiliki banyak keunggulan dalam menerapkan kehadiran. Salah satunya untuk validasi lokasi, presensinya itu menggunakan GPS dan sistem offline pada saat berada pada skema yang tidak ada sinyalnya. Lalu jenis-jenis presensi yang bisa dilakukan tuh banyak. Bisa untuk presensi di kantor, lalu untuk skema dinas luar, lalu untuk cuti, lembur, dan juga kerja di luar kantor. Dan perlu diperhatikan juga bahwa validasi kehadiran menggunakan GPS ini membuat untuk laporan prestasi kerja, nilai akhir prestasi kerja, nilai realisasi perilaku kerja pegawai itu dapat diakumulasikan setiap akhir bulan dan ditetapkan menjadi dasar dalam pemberian pemberian tunjangan kinerja pegawai setiap bulannya. Jadi seperti itu untuk penggunaan aplikasi Kimopnya.
Dan mungkin kalau yang kedua, di dalam khususnya aplikasi yang saya gunakan dalam membuat konsolidasi rekonsiliasi aset dan juga laporan realisasi anggaran, itu menggunakan namanya aplikasi IBMD. Ya, IBMD ini merupakan sistem aplikasi keuangan yang diimplementasikan secara teknis untuk mengakomodasi standarisasi tata kelola informasi keuangan daerah yang disesuaikan dengan Permendagri dan juga mengacu standar akuntansi pemerintahan atau SAP, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan berbasis akrual yang telah terintegrasi secara online dari modul penganggaran, modul perbendaharaan, modul BUD, modul akuntansi, dan juga modul pengelolaan aset. Dan aplikasi IBMD ini merupakan aplikasi yang saya bisa dibilang setiap hari menggunakannya. Baik itu karena aplikasi ini yang saya gunakan untuk melakukan penginputan, maupun aplikasi ini saya gunakan untuk penarikan pelaporan. Dan tentunya dengan aplikasi ini sangat memudahkan para pegawai di pemerintah daerah untuk mengakses informasi tentang penata usahaan aset. Lalu juga aplikasi BMD ini juga mendokumentasikan administrasi barang milik daerah secara real time. Jadi pengguna dapat mengaksesnya di mana saja dan kapan saja berdasarkan manajemen user yang sistematis sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi aplikasi ini dapat diketahui dan juga masing-masing memiliki akses kepada para pejabat penata usaha barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang, maupun pengurus pengelola barang, dan para pejabat lainnya. Dan kegiatan dalam aplikasi ini juga berguna menginformasikan regulasi maupun pengembangan aplikasi IBMD tersebut. Mungkin seperti ini sih Kang Teh Ilzi mengenai dua aplikasi yang setiap hari bisa dibilang saya gunakan sehari-hari, baik aplikasi Kimop maupun juga aplikasi IBMD-nya. Baik, Baik, terima kasih untuk penjelasannya Kang Farhan. Oh iya, Kang Farhan boleh tanya sesuatu nggak? boleh dong. Oke. Tadi kan Bangga. Kang Farhan menjelaskan tentang aplikasi absensi Kimop dan aplikasi IBMD kan. Nah, apakah aplikasi tersebut tuh memiliki kendala atau kelemahan yang mungkin menjadi penghambat Kang Farhan dalam bekerja? Oke, jadi kalau untuk aplikasi itu pasti setiap keunggulan ada masih yang kelemahan dan perlu dievaluasi. Dan mungkin kita bisa lihat kalau untuk Kimob sendiri, kendalanya itu sering terjadinya error pada aplikasi tersebut. Mungkin error pada absen pagi, kehadiran, atau error posisi GPS-nya yang error lokasinya, lalu error dinas luar maupun hal-hal yang lainnya, yang teknis lainnya. Dan hal ini mungkin masih disebabkan karena aplikasi Kimob itu dalam proses penyempurnaan dan perlu terus dilakukan evaluasi agar kedepannya servernya dan database-nya bisa diperbaiki dan lebih optimal lagi. Itu untuk yang Kimob, dan kalau untuk yang IBMD, kendalanya itu mungkin jauh lebih sering terjadi dibanding Kimob. Karena sering terjadinya di IBMD itu karena adanya kesalahan sistem. Baik, contohnya itu saat melakukan atribusi pengadaan ataupun dis ataupun dalam pengelolaan aset dan juga penataan usaha asetnya. Dan di samping itu, aplikasi tersebut juga sangat berbeda dengan aplikasi pengelolaan aset milik Kementerian Keuangan nih, yaitu Sakti, di mana di dalam aplikasi ini sangat boros dan juga kurang efisien dalam menggunakannya. Karena pemilihan belanja barang dan penginputan data lebih repot dan tidak sepraktis milik Kemenq. Mungkin diharapkan ke depannya, Kemendagri dapat melirik aplikasi Sakti milik Kemenq yang mereka gunakan juga nih di kantor pusat, agar tentunya aplikasi yang mereka kembangkan dapat lebih efisien dan juga lebih optimal. Mungkin seperti itu sih dari saya, Teh Ilzi. Nuhun. Wah, terima kasih banyak nih buat penjelasannya dari Kang Farhan. Baiklah, kalau begitu kita selanjutnya masuk ke narasumber kedua, yaitu Kang Putra. Untuk Kang Putra dipersilahkan untuk mengutarakan pendapatnya bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintah daerah Kang Putra. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Pak Yudri. Uh, untuk aplikasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung sendiri,
kurang lebih sama seperti yang disebutkan Kang Farhan tadi. Untuk absensi sendiri kita menggunakan DHE namanya itu, atau daftar hadir elektronik dari Kabupaten Bandung. Di sini itu sama seperti yang disebutkan Kang Farhan, terdapat berbagai fitur seperti eh, masuk, pulang, lalu dinas luar, dinas dalam, serta cuti, dan lain sebagainya. Untuk penggunaannya sendiri, kita itu menyalakan GPS. Kita juga melakukan foto untuk sebagai bukti atau evidence bahwa kita itu sedang berada di kantor, dan nantinya rekapannya itu akan ada di menu melalui menu rekap absensi. Dan itu juga untuk yang dinas dalam dan dinas luar itu kita ada tambahan mengenai bukti file yang mesti kita kirimkan. Bukti file ini biasanya itu berupa surat tugas atau surat lainnya yang dari atasan dan memberikan pemberitahuan bahwa saya itu sedang melakukan perjalanan dinas atau tugas tersebut. Selanjutnya untuk aplikasi mengenai kinerja tidak seperti yang Kang Farhan, yaitu yang Simo. Untuk Kabupaten Bandung sendiri bisa antara absensi dan kinerjanya. Kinerjanya sendiri menggunakan aplikasi berbasis web, namanya itu Sasikap. Nah, untuk Sasikap ini biasanya itu bisa digunakan untuk penilaian kinerja dan penginputan kinerja kita diri sendiri maupun rekan. Nah, untuk yang diri sendiri itu kita biasanya tiap akhir hari atau akhir bulan kita bisa melakukan rekap mengenai apa yang sudah kita lakukan. Nah, aplikasi ini juga merupakan tuntutan dari Pasal 47 Peraturan Bupati Bandung Nomor 341 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, yang menyebutkan bahwa standar waktu kerja efektif pegawai adalah sejumlah 7.000 menit per bulan atau 350 menit per harinya. Sehingga tiap harinya itu kita mesti memenuhi menit waktu efektif bekerjanya itu, dan ini juga berpengaruh ke tunjangan kinerja yang diberikan. Nah, terus untuk aplikasi di lingkungan internal di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, ada yang namanya itu Cimaslahat, yang merupakan kepanjangannya itu Sistem Informasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terpadu. Aplikasi Cimaslahat itu merupakan aplikasi mengenai tindak lanjut hasil pengawasan, yang mana ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasal 27 ayat 1 dan 5 berbunyi bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan. Selanjutnya juga untuk pasal 28 ayat 1 bahwa APIS juga wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data terhadap PHP ini. Sehingga PHP ini bisa dilihat oleh semua orang sebagai bentuk akuntabilitas Inspektorat Daerah. Nah, untuk yang bersifatnya lebih sensitif, nantinya kita itu perlu masukkan username dan password. Mungkin sekian yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih Kang Putra. Wah, ternyata di pemerintah daerah Kang Putra itu juga terdapat aplikasi absensi yang hampir sama dengan Kang Farhan. Namun produknya itu berbeda ya Kang. Dan terpisah untuk aplikasi laporan kinerjanya. Serta pada aplikasi di OPD Kang Putra terdapat aplikasi SIM Maslahat. Nah, izin bertanya juga buat Kang Putra, apakah dari 3 aplikasi tersebut memiliki kelemahan dalam penerapannya, Kang? Baik, untuk sama seperti yang disebutkan katakan, pasti setiap aplikasi itu ada kelemahannya. Untuk yang Cimaslahat sendiri dan Sasikap, mungkin untuk Sasikap itu lebih ke database-nya karena lebih sedikit, dan sedangkan keluarnya banyak, sehingga masih ada error. Dan untuk yang Cimaslahat sendiri, untuk sekarang masih ada gangguan untuk login, sehingga mungkin butuh kerjasama lebih lanjut terhadap pembuatnya, karena aplikasi ini tidak itu menggunakan pihak ketiga. Jadi dari investor itu hanya memberikan rancangannya saja, sedangkan untuk pembuatannya itu oleh pihak ketiga. Jadi nanti perlu koordinasi lagi dengan pihak ketiga itu selaku pembuat aplikasinya untuk memperbaiki masalah ini. Ya, mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih, sangat menjelaskan sekali ya untuk aplikasi-aplikasi yang ada di daerah.
Kang Putra. Nah, selanjutnya kita ke narasumber yang terakhir. Di sini sudah ada Kang Handi yang akan memberikan pandangannya terkait aplikasi penunjang SPBE yang ada di pemerintah daerah. Kang Handi. Kepada Kang Handi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sama seperti Kang Farhan dan Kang Putra, aplikasi yang paling utama itu aplikasi mengenai absensi para pegawai. Nah, kalau di Indramayu sendiri, namanya Aku. Nah, aplikasi tersebut itu sebenarnya simple untuk absen para pegawai dengan melakukan rekam wajah di dinas masing-masing. Nah, selain untuk absen harian yang pastinya untuk kegiatan seperti dinas luar, dinas dalam, cuti, ataupun kegiatan-kegiatan kedinasan lainnya. Nah, aplikasi ini bisa kita lakukan absen itu mulai jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Nah, kecuali kalau memang ada kegiatan di luar dinas. Nah, aplikasi ini itu Aku ini sebenarnya terhubung dengan situs untuk pengisian kinerja, yaitu Kerjaku Indramayu. Jadi jam atau waktu yang sudah kita lakukan rekam wajah di aplikasi Aku ini akan terintegrasi kepada web Kerjaku Indramayu untuk pengisian kinerja. Selain aplikasi absen tadi, Pemerintahan Kabupaten Indramayu sendiri mempunyai aplikasi bernama iSeta atau Indramayu Cepat Tanggap. Aplikasi ini berupa web di mana Dinas Perhubungan Indramayu itu bekerja sama dengan Diskominfo tentang kita itu di aplikasi itu bisa melaporkan keluhan masyarakat terkait bidang perhubungan khususnya. Dalam hal ini seperti pemeliharaan jalan, penerangan jalan umum, dan lain-lain. Contohnya di bidang saya itu lalu lintas dan angkutan, di mana titik-titik apil atau bahasa awamnya lampu merah yang mati atau perambuan yang rusak, bahkan sampai penerangan jalan. Jadi penerangan jalan sendiri itu pelaporannya itu ke Dinas Perhubungan, bukan ke PLN. Seperti itu. Kurang lebihnya itu saja yang ada di pemerintahan Kabupaten Indramayu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Kang Handi. Jadi aplikasinya tuh sama seperti Kang Farhan ya. Dalam aplikasi tersebut tuh sudah lengkap ya. Dari mulai absensi, laporan, dan lain-lain. Nah, untuk kelemahannya sendiri tuh apakah ada Kang kedua aplikasi tersebut? Baik yaitu absensi, kita itu hanya bisa di Android saja, belum tersedia di iOS atau App Store. Nah, itu salah satu kelemahan juga ya, karena kan tidak semua para pegawai menggunakan Android ataupun tidak semua menggunakan Apple. Jadi perlunya ketersediaan aplikasi itu di kedua handphone tersebut. Baik, untuk selanjutnya untuk aplikasi iSeta itu tuh kita mengaksesnya masih melalui web gitu. Jadi menurut saya perlu adanya perkembangan seperti tersedianya di handphone masing-masing yang bisa di-download seperti itu. Jadi akses masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada dinas masing itu bisa efisien dan lebih mudah seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya Kang Handi. Oke, nah dari diskusi kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa di setiap daerah telah menerapkan Smart ASN dengan melakukan inovasi melalui berbagai aplikasi penunjang kinerja, mulai dari untuk absensi, pengisian login, hingga aplikasi yang digunakan di perangkat daerah masing-masing. Meskipun tools tadi yang tidak memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, tetapi setidaknya aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintah daerah Kang Farhan, Kang Handi, dan Kang Putra memberikan kemudahan dalam bekerja bagi para ASN di pemerintah daerah masing-masing. Dan mungkin pasti ada beberapa kendala dalam aplikasi mereka, dan mungkin masih terdapat kontra dari adanya kebijakan ini. Tentunya kita sebagai Smart ASN tidak dapat serta-merta menolak inovasi yang ada, melainkan terus-menerus melakukan perbaikan terhadap hal negatif dan mempertahankan nilai-nilai positifnya agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Baik, demikian diskusi kali ini. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam memimpin diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.